Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait Anies Baswedan dan juga posisi Demokrat. Kabar baik, Anies nggak masalah ditinggal Demokrat. Pengamat, Demokrat berpotensi gagal, koalisi masih dinamis ya. Jadi ini disampaikan oleh Direktur IPO, Indonesia Political Opinion, yang menyoroti bagaimana posisi koalisi saat ini yang masih rentan, terutama Demokrat ya. Demokrat yang sering mendesak untuk segera diumumkannya cawapres Anies ya, dengan berbagai dalih, misalnya survei tidak naik-naik dan lain sebagainya. Bahkan mau naik haji pun dipaksa untuk ya, dalam tanda kutip, untuk segera mengumumkan gitu ya, seakan-akan yang dipertanyaan apa yang dikejar Demokrat ya. Nah, tentu saja kalau jabatan sebagai cawapres itu lebih kecil daripada sebuah nilai, yaitu perubahan yang saat ini digagas oleh Anies Baswedan. Kita baca dulu yang dilansir oleh liberty.suara.com. Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion IPO menyoroti strategi Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang terkesan merahasiakan calon wakil presiden cawapres 2024. Deddy Kurniasyah menilai dengan situasi dan perkembangan yang ada, penting untuk memperhatikan strategi yang tepat. Dengan situasi tokoh yang muncul memiliki elektabilitas ketat, serta isu yang berkembang juga cukup kuat, kata Deddy dalam pernyataannya dikutip Liberty Suara Kamis. Ia melanjutkan, saling merahasiakan pasangan cawapres yang hendak diusung adalah strateginya. Maka saling menunggu adalah pilihan tepat, jelasnya menambahkan. Deddy menganalisis Demokrat tidak memiliki kekuatan untuk mengancam KPP dengan cara berpisah dari koalisi. Artinya, Demokrat tidak cukup kuat seolah mendesak adanya keputusan pasangan, imbuhnya. Ia menyimpulkan bahwa Demokrat akan menghadapi kegagalan. Alasannya situasi koalisi saat ini masih sangat dinamis untuk mengusung Anies Baswedan. Justru Demokrat bisa alami kegagalan pengusungan jika bersikap terlalu oportunis dini, pungkasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan Demokrat saat ini yang memang terkesan sangat mengejar-ngejar posisi cawapres ya. Meskipun ya di depan mengatakan tidak mengapa kalau AHY tidak dijadikan cawapres, tetapi di belakangnya getol sekali untuk terus mendesak dalam tanda kutip ya Anies agar segera dalam tanda kutip mencawapreskan AHY. Bahkan setelah akan berangkat haji pun ya sempat didesak-desak ya supaya tidak ada tanggungan mungkin ya. Nah, ini juga menarik karena politik saat ini dinamis dan kemungkinan Demokrat yang hanya Demokrat saja yang sangat getol untuk ingin tahu siapa cawapresnya agar segera bekerja dengan dalih bahwasanya survei Anies itu terus merosot ya, dengan alasan kalau segera dijawab ada pengumuman cawapres maka bisa bekerja keras gitu ya, bekerja cepat untuk memenangkan kontestasi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau AHY benar-benar tidak jadi dijadikan cawapres Anies gitu ya. Apakah Demokrat tetap bersemangat atau ogah-ogahan untuk masuk ataupun memperjuangkan koalisi Anies dan juga memperjuangkan Anies ya dalam kontestasi Pilpres. Nah, ini penting gitu ya. Ini jadi pertanyaan juga kalau begitu gitu ya. Apa yang diperjuangkan oleh Demokrat ya? Nilaikah atau cuma jabatan saja yaitu cawapres? Padahal kalau kita melihat cawapres posisinya sekarang tidak strategis ya. Hanya melanjutkan ataupun menggantikan posisi presiden, tetapi akan menjadi strategis kalau presiden itu berhalangan atau berhenti misalnya atau diberhentikan ya, maka posisi cawapres itu akan naik. Nah, terkesan memang Demokrat ini sedang mengejar target yang besar ya, karena sudah 10 tahun tidak menjadi partai pemenang, karena sebelumnya sudah enak duduk di kursi sebagai partai pemenang dengan SBY sebagai presidennya, dan kemudian kesempatan itu hilang selama dua periode terus menerus PDIP ya menjadi juara. Nah, seakan target itu terlalu berhasrat ya untuk mendudukkan orangnya dalam kontestasi ya, minimal cawapres.
dan benar juga gitu ya, ketika coba diganggu dengan PDIP meskipun panggung depannya hanya untuk berkomunikasi, tetapi ini juga sinyal tentu saja bagi koalisi bahwasanya kalau tidak seakan-akan ya, kalau tidak segera mencapreskan AHY maka ada pilihan alternatif ya, yang ibaratnya ya dalam tanda kutip memaksa gitu ya, ataupun ya mengancam dengan halus agar segera diumumkan cawapres itu. Nah, ini juga memunculkan ya spekulasi yang lain, yaitu koalisi itu masih dinamis. Artinya kalaupun Demokrat nanti ogah ya untuk melanjutkan atau bersemangat memperjuangkan koalisi Anies ya, maka yang terjadi adalah Anies ada juga masih terbuka alternatif, misalnya bergabung dengan mengajak Golkar, yang di situ ya Erlangga Hartarto juga mempunyai komunikasi yang bagus dengan Erlangga. Jadi Nasdem dengan Golkar itu sudah cukup gitu ya, minimal 115 kursi. Jadi dan menjadi pertanyaan akan kemana Demokrat ya, akankah akan beralih ke yang lain ya. Justru kalau ke yang lain potensi untuk meraih elektabilitas partai itu justru akan tambah merosot ya. Ditambah 10 tahun sudah tidak menjadi partai penguasa yang sebelumnya menjadi ya, maka setelah sudah ada pembelokan dukungan ya, semulanya Anies kemudian keluar dari koalisi perubahan, maka Demokrat ya akan ya rugi sendiri ya, misalnya mengambil opsi untuk bergabung dengan PDIP yang itu sudah dibangun ya komunikasinya dengan pertemuan antara Puan dan AHY. Jadi masih sangat dinamis sekali ya, termasuk untuk koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu koalisi Anies untuk bisa berubah ya, mengingat hasrat Demokrat yang terkesan ngebet banget untuk jadi AHY jadi cawapresnya Anies ya. Kalau nggak jadi gimana ya, kita tunggu saja ke depan ya. Semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.